saya Sabar Swastono dari UKM Deles Kampung Lawas, Mas Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mulyasari. Alamat UKM saya Jalan Gedung Mangu 6 nomor 3. Nama UKM saya Pawoning Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nani Widastuti dari UKM Benasri di daerah Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan. UKM Deles memproduksi kue kering, nasi bob, kue kering, dan kue basah. Alhamdulillah, Pawoning Ainun menyediakan produk antara lain nasi kotak, peyek aneka varian, bumbu pecel, kering tempe, nasi tumpeng, jajan pasar pun juga bisa dibuat tumpeng. Mendekati hari raya seperti ini biasanya aneka kue kering. Untuk saat ini kita terima pesanan nasi kotak. Sebelumnya memang ada pesanan kayak suruh bikin jus, sari kedelai. Kadang yang rutin itu untuk yang ke sekolahan, koperasi, kantor-kantor itu nasi kucing. Saya memproduksi ini sudah lama, sejak COVID, Mas. Dengan adanya COVID, akhirnya saya beranikan diri untuk bikin catering karena kondisi ekonomi kita tidak bertahan, dan seketika itu saya mencoba untuk menentukan, saya menawarkan barang ke pemerintah kota bahwasanya saya bisa membuat nasi bob. Ternyata di nasi bob diterima dengan asumsi harus ada persyaratannya. Persyaratan ini saya kira pertama awalnya itu kok ribet, harus ada NIB, harus ada NOP, NPWP, dan lain sebagainya. Di sini saya belum pernah tahu apa NIB, apa NOP, dan apa ini dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba komunikasi dengan pihak bagian umum, disuruh ke ngurus dulu, ternyata akhirnya tahu dasar hukumnya karena sudah jelas bahwasanya harus ada aturan dari pemerintah kota, bahwasanya aturan itu harus melakukan persyaratan, bukan hanya membuat. Saya tahu persis, oh nek duit negara aturan ini, nek duit ini aturan ini. Saya akhirnya mengetahui, jadi mekanisme aturan harus dilakukan. Akhirnya alhamdulillah semua sudah saya lakukan dan saya serahkan kepada persyaratan, saya serahkan kepada umum, dan alhamdulillah saya dapat order terus-terusan. Saya dulu berawal dari seorang wira swasta. Saya adalah produsen sekaligus pengrajin tempe di suatu pasar Surya, yaitu pasar Pegirian di daerah Ampel, Surabaya Utara. Seiring berjalannya waktu, Corona datang. Otomatis dari situ pasar ekonominya menurun drastis sekali. Apalagi dengan dampak suami di PHK. Mau nak mau, gimana caranya? Katanya orang Jawa kan gelem gak gelem kudu mangan. Dari situ saya berusaha bagaimana caranya saya bisa nyambung hidup saya. Saya bisa menyekolahkan anak saya, dan saya harus bisa, istilahnya saya harus bisa. Alhamdulillah saya ada saran dari usulan dari koperasi tersebut. Akhirnya saya disarankan untuk membuat NPWP, disarankan untuk membuat NIB. Saya jalani semuanya. Ya memang semuanya itu butuh proses, tidak mudah. Saya harus riwa-riwi, saya dari rumah harus ke Pemkot, harus ke Dispenduk, itu tidak bisa dihitung dengan jari. Pengorbanan iya pasti, tapi saya percaya tidak ada suatu pengorbanan nanti yang tanpa proses yang wah. Dari sini kita belajar, apapun yang kita lakukan dengan maksimal, insya Allah hasilnya pasti akan lebih maksimal lagi. Alhamdulillah sekarang saya bisa memperkaryakan orang-orang di sekitar saya, meskipun itu belum banyak. Kalau Pemkot Surabaya ini ya baru-baru aja sih, kalau saya memang bergabung ikut di koperasinya sih sebenarnya, melalui dari situ. Jadi baru dapat orderan dari lewat koperasi. Pernah 100 kotak, pernah 200, pernah yang terakhir kemarin 300.
itu nasi sesuai orderan, jadi permintaan, minta nasi apa. Kalau tidak ya kita langsung biasa yang awalnya kita terima dulu, jadi kayak nasi campur atau apa. Tapi sesuai dengan pemberian foto, biasanya dia minta kirim foto menu-menu gitu, kita kirim. Dipilih sama beliaunya. Pertama kali alur sebelum saya melakukan dapat order, saya wajib untuk mengumpulkan data-data yaitu NIP, NOP, NPWP, dan e-katalog, yang mana itu adalah persyaratan mutlak dari bagian umum karena itu aturan. Di situ setelah saya sudah melakukan itu saya serahkan, kita dapat order langsung dari umum. Kita ditelepon langsung, disuruh ngerjakan. Pertama dikirim di alamatnya jam sekian. Setelah dikirim, saya kirim e-peken, langsung saya tombol bahwasanya barang saya kirim, besoknya kita langsung dibayar melalui e-peken. Cepat saya kira. Biasanya karena kita sendiri nggak tahu yang namanya pelaku UKM dan ini prosedurnya bagaimana. Biasanya kan pelaku UKM ini tuku langsung duit, tuku duit itu dibayar. Tapi berhubungan dengan pemerintah kan beda. Aturan mainnya kan beda. Pemerintah kan pakai uang negara dan harus ada itu, berarti harus ada SPJ lah. Persyaratan itulah yang saya kira lebih tahu saya, sehingga saya berhubungan dengan pemerintah. Oh ini pemerintah ini sebetulnya gampang, nggak ribet. Kalau kita sudah jalankan gampang. Ternyata memang harus ada seperti itu. Akhirnya saya belajar dari sini, akhirnya tahu persis tentang order-order yang ada di pemerintahan Kota Surabaya. 1 minggu sekali pasti ada order, 1 minggu sekali, 3 kali pasti ada order. Nah, order itu menunggu kembangkan profesional kita, Mas. Bahwasanya UKM itu harus punya inovasi. Saiki kotai model ini, kudu model ini. Kalau tanpa inovasi nggak bakalan bisa. Gitu. Orderan biasanya saya terima melalui by phone. By phone 1 hari sebelumnya biasanya saya dikabari untuk jam sekian, orderan sekian diantarkan jam sekian. Alhamdulillah untuk pembayarannya tidak pernah ada kendala. Bahkan barang setelah selesai saya kirim, uang bisa saya terima atau pembayaran bisa saya terima melalui transfer. Awal dulunya saya sama dengan pelaku UKM yang lainnya, ada NIP, ada SIUP, ada NPWP. Kita lengkapi semua data-data seperti yang diminta oleh pihak Pemkot. Alhamdulillah semakin berjalan ke sini, kita cuma hanya tinggal meneruskan langkah-langkah yang awalnya kita lakukan dulu. Jadi kalau ada prosedur diminta kirim ini kita kirimkan, foto NPWP kita fotokan, produknya kita fotokan produknya. Alhamdulillah akhir-akhir ini, terakhir kemarin saya dapat orderan 300 kotak nasi, 100, 150, 100, insya Allah 2 bulan atau 3 bulan terakhir dapat orderan kurang lebih 5 kali orderan untuk nasi kotak saja. Berkas hanya sekali di awal, di waktu kita mendaftarkan sebagai pelaku UKM, itu baru kita kan memenuhi semua registrasi tentang biodata kita, tentang usaha kita, apapun kita penuhi di awal. Jadi di depan, di belakang kita hanya melanjutkan langkah mau, tidak ada untuk melengkapi berkas, tidak ada. Jadi hanya sekali awal dan sampai ke sini kita hanya by phone tanpa ada berkas sama sekali. Jadi tidak perlu untuk melakukan penyerahan berkas untuk langkah yang kedua kalinya. Pembayarannya biasanya setelah dikirim baru telepon masuk kita dihubungi, Mbak Ainun maunya sudah masuk, monggo dicek. Biasanya seperti itu. Tidak sampai 1 jam, Mas, setengah jam bahkan bisa 20 menit uang itu sudah alhamdulillah sudah masuk di saya. Saya itu awalnya juga langsung ditelepon kalau mau ada acara di sini Pemkot atau dikirim ke daerah mana, nanti bisa apa tidak, biasanya gitu. Karena pesanan biasanya mendadak memang. Jadi kalau iya ya kita terima, terus nanti kita minta alamatnya dikirim di mana, diterima sama siapa, jumlahnya berapa, yang itu baru kita. Kalau ACC ya kita oke, kita kerjakan, kita kirim sampai di tempat. Jadi kalau nggak ada
nggak ada pesanan untuk keluar, kita bisa kirim sendiri dengan kendaraan sendiri, kita sampaikan pesanan. Kalau tidak, ya kita memang pesan Grab atau Gopok dari luar, jadi bukan punyanya sendiri. Jadi nanti biasanya saya kalau dari luar, kita pesen sama Grabnya itu minta didokumentasi, jadi nanti dikirimkan ke saya. Terus pihak Grabnya kita kasih telepon, nanti siapa yang menerima di lokasi, gitu aja. Kalau untuk pelunasan sebenarnya tidak menunggu lama sih. Begitu barang datang, kita bilang, Ibu, barang sudah saya kirim. Terus nanti ada bukti, oh ya Ibu ditunggu. Nggak berapa lama langsung kita dapat TF dari beliau. Saya harapannya kepada semua UKM, memang itu adalah regulasi aturan yang dilakukan, yang harus wajib dilakukan semua UKM, karena itu kita harus menuruti aturan itu. Memang kelihatannya rumit, tapi insya Allah gak rumit. Saya ngurus NIB, NOP itu langsung 1 hari selesai. Dan setelah itu selesai, insya Allah keuangan pun nggak selesai, keuangan pun lancar gitu loh, nggak yang dibayangkan orang bayarnya 2 hari, seminggu, enggak. Ini bukti memang. Saya berharap untuk Pemkot lebih dikembangkan lagi. Alhamdulillah termasuk saya sendiri pelaku UKM sangat merasakan dampaknya. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar saya. Alhamdulillah 3 atau sampai 4 sekarang yang menolongi saya jika saya ada pesanan yang katakan saya sendiri kewalahan untuk packing dengan jam-jam tersebut gitu loh. Dan untuk UKM yang lainnya diikuti prosedurnya Pemkot, insya Allah pasti enak, tidak ruwet, tidak ribet, pokoknya jenengan sabar, telaten, insya Allah pasti ada aja kembangan, ada aja orderan itu ada aja, tiap minggu itu pasti ada, Mas. Semoga seiring berjalannya waktu, usaha kami semua selaku UKM bisa berkembang dengan pesat dan bisa menjadi acuan untuk para UKM yang lainnya untuk berbondong-bondong ikut apa yang ada di langkah-langkah kami. Dalam artian kita wajib untuk punya NIB, untuk punya NPWP, karena itu apa? Mempermudah langkah kita. Karena dari pihak Pemkot pun kalau beliau-beliaunya pesan harus ada surat seperti itu. Nggak mungkin izin usaha yang nggak berlabel terus bisa masuk dengan seenaknya, itu nggak mungkin. Makanya semua itu ada usaha, ada proses, dan ada perjalanan. Tapi di balik itu semua pasti nanti ada hasil yang bisa jenengan nikmati. Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah oke. Jadi tidak mempersulit untuk pelaku UKM. Kita ada pesanan, kita bisa melaksanakan, kita laksanakan. Pembayaran juga bisa langsung tanpa harus menunggu lama, karena terus terang kalau pelaku UKM itu modalnya kan masih pas-pasan. Jadi kalau diundur-undur, takutnya kita tidak bisa berkembang, malah nanti gulung tikar. Jadi kalau dengan ini pembayaran langsung, itu insya Allah UKM bisa terus berjalan.